Shalom, puji Tuhan kawan-kawan. Senang sekali jumpa lagi dengan saudara sekalian. Izin pulang ya, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang membangun kebiasaan baik. Membangun kebiasaan baik. Dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus ini berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini adalah kisah yang dilatar belakangi kebangkitan Kristus Yesus setelah pengorbanannya di kayu salib. Kita tahu sama-sama kisah itu. Dia bangkit di hari yang ketiga setelah menerima hukuman mati digantung. Kita mencatat Kristus Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang. Dilaporkan oleh Lukas di Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Selama 40 hari setelah kebangkitan, begitulah Kristus menampakkan diri secara berulang-ulang kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Paling tidak kepada Maria Magdalena di catatan Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kepada murid-murid di ruangan tertutup Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Juga kepada Thomas Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, dan kepada murid-murid lainnya. Ada beberapa ayat lagi yang bisa nanti saudara periksa. Lalu dalam kisah yang tadi kita baca, rupanya murid-murid berkumpul di pantai Danau Tiberias. Kristus Yesus rupanya tidak tinggal lagi bersama mereka. Setelah kebangkitannya berulang-ulang Petrus datang, menunjukkan diri lalu menghilang lagi. Maka murid-murid berkumpul di satu tempat. Dicatat di situ memang dekat Danau Tiberias.
Mereka pergi, rencananya menangkap ikan. Adalah Petrus yang menjadi pionir. Aku hendak pergi menangkap ikan. Kita tidak usah kaget, tidak usah heran. Karena memang kita tahu latar belakang Simon Petrus adalah seorang nelayan, maka dia menangkap ikan. Biasa itu bagi dia, itu pekerjaannya hari-hari. Setelah sekian lama dia mengikut Kristus, nampaknya itu kebiasaan sudah ditinggal. Namun setelah dia kemudian suatu hari, dalam beberapa hari tanpa bersama dengan Kristus, kebiasaan yang lama itu nampaknya masih tinggal. Dia mau kembali ke situ. Dan Alkitab mencatat, kawan-kawan yang lain ikut. Kami juga ikut dengan. Begitu yang kita baca. Rupanya mereka nggak dapat apa-apa. Namanya nelayan, mereka berangkat malam, menangkap ikannya malam. Sampai hari mulai terang, mereka nggak dapat apa-apa. Disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka, menyapa mereka, lalu mengarahkan mereka untuk menebarkan jalannya. Di situ mereka menangkap banyak ikan, dibawa ke pantai. Dan akhirnya mereka menyadari siapa sebenarnya orang yang sedang menyapa mereka, yang sedang mengarahkan mereka untuk menebarkan jalan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang adalah wajar bagi Simon Petrus jika ia tahu menangkap ikan. Karena latar belakangnya tersebut. Itu kebiasaan yang memang alamiah. Apa yang dilakukan orang dalam beberapa hari berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaannya kemudian. Jangan-jangan bukan hitungan hari, sudah hitungan bulan, tahun dia melakukannya. Wajarlah itu menjadi suatu yang biasa. Orang yang biasa mengangkat beban berat misalnya, maka hidupnya hari-harinya berikutnya seterusnya dia akan biasa mengangkat beban berat tanpa kesulitan. Orang yang biasa bangun pagi jam sekian, maka dia akan berikutnya kebiasaannya hari-hari, bulan-bulan, minggu-minggu, tahun-tahun akan bangun pagi jam sekian. Itu akan terjadi secara alamiah. Begitulah rupanya manusia ini. Kita pasti punya kebiasaan. Yang jadi soal adalah apakah kebiasaan itu kebiasaan buruk? Ada pilihan dua, kiri atau kanan, hitam atau putih, baik atau buruk. Sayangnya hari-hari ini ada banyak orang bukannya punya kebiasaan baik, melainkan kebiasaan buruk. Dan sekarang ada banyak orang juga mau membangun kebiasaan buruk daripada kebiasaan baik. Seharusnya saya bangunnya lebih pagi, itu yang baik. Tapi nyatanya saya memilih untuk bangun siang. Akhirnya saya terlambat masuk kerja. Kalau saya orang kantoran, saya akhirnya kena marah sama bos. Kenapa? Saya terlambat dari jam yang seharusnya. Kalau saya pedagang, seharusnya saya membangun kebiasaan bangun pagi karena pasar jam 4 pagi sudah ramai. Itu yang baik. Saya sudah harus bangun sedini mungkin sehingga saya sampai di pasar masih pagi, masih banyak orang bisa berjual beli dengan baik. Sayangnya karena saya malas, saya tidak membangun kebiasaan baik. Saya malah bangunnya kesiangan. Saya sampai di pasar, pasar sudah sepi, tidak ada lagi orang yang membeli dengan saya. Akhirnya saya rugi. Saya anak sekolah, saya seharusnya bangun kebiasaan baik, mengerjakan tugas hari ini karena besok sudah harus diserahkan kepada guru. Sayangnya saya tidak bangun kebiasaan baik. Ketika pagi-pagi berangkat sekolah, saya sadar tugas saya belum selesai. Akhirnya saya nyontek punya orang. Begitulah, ada banyak contoh kebiasaan. Sekarang kita disuruh memilih dan memang harus memilih. Kita bangun kebiasaan yang mana? Apakah kita mau bangun kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Maka dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca hari ini, ada pesan untuk kita. Marilah kita membangun kebiasaan baik. Marilah kita membangun kebiasaan baik. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Kebiasaan baik apa yang harusnya kita bangun? Kebiasaan baik apa yang harus saya bangun? Yang pertama adalah kebiasaan untuk berkumpul. Perhatikan gambar itu. Kebiasaan untuk berkumpul. Yang kedua, marilah kita membangun kebiasaan untuk mendengar. Dan yang ketiga, marilah kita membangun kebiasaan untuk melayani. Saudara tahu, setelah nanti kita akan tuntaskan video ini sampai beberapa bagian, maka dapatlah kita, tujuan dari khotbah ini adalah agar kita mengetahui paling tidak 3 kebiasaan baik yang seharusnya kita bangun. Kebiasaan berkumpul, kebiasaan mendengar, dan kebiasaan melayani.